Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul makalah Aktivitas Pokok dalam Implementasi Suatu Perubahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laini Lastriana Hulae. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya Ansor Nasution dan Khairunisa Nasution. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Definisi pekerjaan proyek. Proyek ialah sekumpulan kegiatan yang sama-sama berkaitan di mana terdapat titik pertama serta titik akhir dan hasil yang khusus. Proyek umumnya berbentuk lintas fungsi organisasi, alhasil memerlukan berbagai kemampuan atau skills dari bermacam pekerjaan serta organisasi. Tiap-tiap proyek ialah istimewa, apalagi tidak terdapat dua proyek yang benar-benar serupa. Dipo Husodo 1995 mengungkapkan kalau sebuah proyek ialah usaha yang memobilisasi sumber daya yang ada, yang diorganisasikan buat menggapai tujuan, target, serta impian yang berarti khusus dan wajib dituntaskan dalam waktu yang terbatas dan sama dengan perjanjian. Saya Ansor Nasution akan membacakan materi selanjutnya, yaitu B. Pengorganisasian mesin perubahan. Perubahan dalam lingkungan bisnis global sekarang ini mempunyai pola yang sangat berbeda dengan pola perubahan di masa lalu. Karena kompetisi sangat intens dan karena pemanfaatan teknologi informasi di semua aspek kehidupan meningkat dengan pesat. Perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis global menjadi konstan, pesat, mendasar, dan pervasif. Perubahan di era globalisasi ini belum pernah sekonstan, sepesat, semendasar, dan sepervasif sekarang ini dibandingkan dengan yang pernah dialami oleh umat manusia di sepanjang sejarahnya. Selanjutnya C. Mobilisasi sumber-sumber. Perubahan yang dicoba dengan cara terencana lebih banyak dicoba atas keinginan sendiri. Alhasil tahapan perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Apalagi kita kerap berpikir mengenai perubahan sementara itu malah pada dikala itu lagi terjalin perubahan. Menurut Zeppen, perubahan ialah membuat suatu perihal jadi berlainan perubahan. Ialah perpindahan dari kondisi saat ini sebuah organisasi yang mengarah pada kondisi yang diidamkan pada waktu yang akan datang dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang tercantum dalam aspek internal ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan ukuran dan struktur organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Memotivasi perubahan. Buat bisa menguasai perubahan yang berarti buat menguasai faktor ataupun apa yang menimbulkan suatu perubahan. Uraian ini jadi berarti saat sebelum industri melaksanakan programan serta aplikasi dari suatu perubahan. Keadaan yang menimbulkan perubahan antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan dari manajemen tingkat atas, perubahan perusahaan, penggabungan perusahaan atau mergers. Yang kedua, kompetisi. Yang ketiga, peraturan. Dan keempat, tentuan penggunaan. Yang kelima, kesalahan dari metode bekerja sehari-hari. Dan terakhir, yang keenam, teknologi.